Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya. Shalom, salam sejahtera. Saya Marian Ceola, mengajar di SD Kaleo, Kecamatan Kota Kevamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan pada Universitas Khairun Ternate, angkatan kedua tahun 2021. Untuk memenuhi tugas ujian kinerja atau UKIN, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran pada siswa kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat kepada dosen, penguji, dan guru pamong untuk memberikan saran dan masukan sebagai bahan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Apa kabar kalian pagi ini? Baik, Ibu. Puji Tuhan. Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Melani. Ada yang tahu kabarnya? Sakit. Penting sekali kalian menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, patuhilah protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan di air yang mengalir, dan mengurangi mobilitas. Bisa kalian lakukan ini anak-anak? Bisa. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu baik buat kita. Dengan berdoa, saya minta kesediaan Gonsa untuk memimpin kita dalam doa. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah. Ayo kita berdiri semua dan kita nyanyi bersama lagu Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk kita semua, silakan duduk. Oke anak-anak, apa ini? Batang ubi. Batang ubi. Di rumah ada kok? Ada banyak. 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 Kamu tahu apa manfaatnya? Sebagai bahan makanan. Sebagai bahan makanan. Kalau Gonsa, biasanya kalau kamu mau memperbanyak tanaman ini dengan cara apa? Dengan cara batangnya. Menanam batangnya. Bagus, tepuk tangan buat Gonsa. Oke, terus ini Kunyit. kunyit. Ya, Sonia ada di rumah. Ada. Biasanya ini dimanfaatkan untuk apa? Obat-obatan. Sebagai bahan obat-obatan. Ya, selain itu Sebagai bumbu dapur ya, iya betul sekali. Nah, kalian bisa memperbanyaknya dengan cara bagaimana? menanam akarnya. Menanam akarnya. Hari ini kita akan belajar masih dengan tema yang sama, yaitu apa? Selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup. Dengan subtema yang pertama adalah tumbuhan sahabat. Setelah kalian mengamati tumbuh-tumbuhan yang kalian bawa, maka kalian diharapkan bisa menguraikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Lalu yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi dalam kelompok nanti, kamu mampu mengklasifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Yang ketiga, setelah kalian menyimak teks
kalian mampu menyimpulkan cara menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Jelas anak-anak? Jelas. Nah anak-anak, pertemuan kemarin khusus untuk mata pelajaran IPA, kita sudah belajar tentang apa ya? Perkembangan tumbuhan. Benar sekali, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang ingat perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara, yaitu apa saja? Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Coba perhatikan gambar yang ada pada slide. Sudah? Sudah. Nah, Ibu mau tahu apakah kamu bisa menjelaskan tentang gambar-gambar ini, mulai dari nama tumbuhannya, lalu cara perkembangbiakannya. Bisa? Bisa. Siapa yang menjelaskan tentang gambar yang pertama? Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo siapa? Oke, silakan Gonza. Gambar yang pertama adalah batang ubi. Cara perkembangbiakannya melalui stek. Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat Gonza. Nah, siapa lagi yang mau mendeskripsikan tentang gambar kedua? Siapa? Oke, silakan Mana Gawen. Gambar yang kedua adalah tebu. Cara perkembangan biakan menggunakan stek. Oke, kita beri aplaus ya. Mana Gawen, benar sekali bahwa gambar yang kedua itu adalah tebu. Cara perkembangbiakannya menggunakan setek. Siapa lagi yang mau mendeskripsikan tentang gambar yang ketiga? Ayo siapa? Saya, Bu. Oke, Sonia, silakan Sonia. Gambar yang ketiga adalah mangga. Cara perkembangbiakan menggunakan cangkok. Iya, benar sekali, tepuk tangan buat Sonia. Nah, anak-anak, dari ketiga gambar tersebut kalian bisa membedakan cara perkembangbiakannya ya. Kalau ketiga-tiganya itu menggunakan bantuan manusia, benar atau tidak? Benar. Kalau misalnya batang ubi saja kita simpan saja begitu, tidak mungkin dia mau tumbuh kan? Nah, kalau begitu, adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, silakan, Virgin. Apakah semua tanaman yang ditancapkan ke dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru? Wah, pertanyaan yang bagus sekali, tepuk tangan buat Virgin. Adakah yang mau menjawab pertanyaan Virgin ini ada? Oh, silakan Gonza. Menurut saya, tidak semua tanaman yang ditancapkan ke dalam tanah menjadi tanaman baru, tumbuh menjadi tanaman baru. Iya, menurut Gonza tidak semua tanaman yang berbentuk batang itu kalau ditancapkan di tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru, Virgin, ya. Jadi tidak semua tanaman berbatang itu jika ditancapkan dalam tanah dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tapi ada juga tanaman berbatang lainnya yang jika ditancapkan di tanah dia tidak akan bertumbuh, malah mati. Benar tidak Gonza? Benar. Contohnya apa saja ya? Contohnya apa Gonza? Batang mawar, Ada batang mawar, batang ubi. batang ubi, ada yang lain? Itu nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman baru, betul kan? Tetapi kalau misalnya batang nangka, kalau kita tancapkan di tanah, apakah dia akan tumbuh? Tidak. Benar kan? Oke, kita beri tepuk tangan buat jawaban Gonza yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ketiga jenis tanaman tadi dia akan bertambah banyak jika ada campur tangan dari siapa? Dari manusia. Kalau begitu, ketiga jenis tanaman tersebut merupakan perkembangbiakan vegetatif secara apa? Buatan. Secara buatan. Coba kamu perhatikan lagi, ada 5 gambar di slide tersebut. Siapa yang mau mendeskripsikan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nama tumbuhannya dan juga jenis perkembangbiakannya? Siapa yang mau? Ayo. Saya. Oke, silakan Rizky. Gambar yang pertama adalah bambu. Bambu berkembang biak menggunakan tunas. Benar sekali, tepuk tangan buat Rizky. Oke, siapa lagi yang mau mendeskripsikan gambar kedua? Ayo. Peter, silakan Peter. Gambar yang kedua adalah topik bebek. Perkembangbiakannya menggunakan tunas alpin.
Bagus sekali, tepuk tangan buat Peter. Lalu gambar yang ketiga, siapa? Saya, yang Bu. Oke, silakan. Gambar yang ketiga adalah bengkuang. Cara berkembangbiakannya dengan cara umbi akar. Menggunakan umbi akar. Tepuk tangan buat Jen. Oke, silakan lagi. Siapa lagi yang mau mendeskripsikan gambar yang keempat? Saya. Oh ya, silakan. Gambar yang keempat adalah lengkuas. Berkembang biak menggunakan akar tinggal. Benar sekali, tepuk tangan buat Kirgin. Siapa yang mau mendeskripsikan tentang gambar yang kelima? Saya, Bu. Silakan Gonsa lagi. Ayo silakan Gonsa. Gambar yang kelima adalah pakis. Cara berkembang biakannya melalui spora. Melalui spora. Benar sekali, tepuk tangan buat Gonsa. Anak-anak, dari 5 jenis tumbuhan pada gambar yang sudah kalian uraikan tadi, menurut kalian apakah ada campur tangan manusia untuk memperbanyak jenisnya? Ada? Tidak. Ada? Tidak. Jen, tidak ya? Menurut Jen tidak, yang lain bilang ada. Kalau begitu Jen, menurut Jen mengapa sehingga kamu katakan bahwa di situ tidak ada campur tangan manusia? Karena tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara alami. Bagus sekali jawaban Jen, tepuk tangan untuk Jen. Salut, 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 salut. Baik anak-anak, semoga dengan kegiatan kita tadi kalian bisa membedakan antara perkembangbiakan vegetatif baik secara alami maupun secara buatan. Bisa anak-anak? Bisa. Salam literasi. Salam. Baca bisa luar biasa. Baik anak-anak, perhatikan bacaan yang ada di slide. Kita akan membacanya secara bergilir, ya. Siapa yang mau membaca paragraf pertama? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Peter. Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor. Di antara harga terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Bagus, terima kasih Peter. Paragraf kedua, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya, di daerah Timur Tengah Utara terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal nama ubi tumpeng atau laku tobe. Terima kasih buat Jen. Silakan anak kawan paragraf yang ketiga. Bahan utama ubi tumpeng atau laku tobe adalah singkong kering atau gablek. Cara membuat laku tobe tidaklah sungguh. Pertama-tama singkong ditumbuk lalu diayak untuk mendapatkan tepung. Setelah itu tepung singkong dicampur dengan gula merah dan permulaan kelapa. Bisa diganti dengan kacang hijau. Bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu. Dibasahi dengan air secukupnya. Dimasukkan dalam cetakan terbentuk tumpeng lalu dikukus. Oke, terima kasih buat tenaga. Kita tepuk tangan buat dari teman kita yang sudah membacakan teks tersebut. Ibu berharap kalian juga tadi membacanya ya. Ada baca tidak, Rizky? Ada baca? Dalam teks bacaan yang kalian sudah baca, ada tulisan yang condong ke dalam. Itu menunjukkan apa? Penanda paragraf. Nah, kalau begitu, dalam teks bacaan yang sudah kalian baca, mari kita sama-sama menjawab pertanyaannya untuk kita mengetahui ada informasi apa saja dalam teks tersebut. Coba, apa judul bacaan tersebut? Makanan olahan dari singkong. Makanan olahan dari singkong. Benar. Lalu, kalau kamu lihat, itu ada berapa paragraf? 3. Ada 3 paragraf. Benar ya? Apakah kalian bisa menentukan ide paragraf dalam sebuah teks? Bisa. Nah, ketika kalian menentukan paragraf, tentu yang
yang harus kamu perhatikan adalah letak daripada ide pokoknya. Apakah itu ada di awal atau ada di akhir. Kalau kali lalu mungkin Ibu sudah menjelaskan. Kalau paragrafnya terletak di awal, itu namanya apa ya? Paragraf apa? Paragraf apa? Deduktif. Tepuk tangan buat PT. Kalau letaknya di akhir berarti paragraf induktif. Baik, tepuk tangan juga buat kalian semua. Menurut kalian apa itu paragraf? Paragraf merupakan himpunan dari kalimat yang berkalian dalam satu rangkaian untuk kepentingan jelasan atau ide. Ya, jadi paragraf itu merupakan himpunan dari beberapa kalimat yang berkaitan satu dengan yang lain, ya, untuk membentuk gagasan atau ide. Nah, dalam paragraf, ide pokok itu mengandung pernyataan umum. Ide pokok mengandung apa? Pernyataan umum. Sedangkan kalimat-kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang pernyataan umum tersebut atau ide pokok tersebut. Bisa paham ini anak-anak? Bisa. Nah, kalau begitu, apa itu ide pokok? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf atau gagasan yang menjadi pokok peluang paragraf. Ya, jadi ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Bagaimana cara? Ini ada pertanyaan begini. Bagaimana sih cara kita menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Baca seluruh paragraf dengan cermat. Kita membaca secara cermat. Yang kedua, kita mencermati apa? Kalimat pertama. Mencermati kalimat pertama sampai terakhir. Lalu yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Baca tiap kalimatnya. Lalu yang berikutnya Tandai ide pokok. kita tandai ide pokok. Lalu yang berikutnya Tandai info tandai penting. info yang penting. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kira-kira paragraf tersebut ide pokoknya terletak di mana. Gitu. Paham anak-anak? Paham. Kurang semangat. Paham? Paham. Oke. Baik anak-anak, dengan demikian kita akan sama-sama menyelesaikan soal diskusi. Ibu akan membagikan LKPD ini, lembar kerja ini untuk kalian sama-sama diskusikan di dalam kelompok. Oleh karena itu, silakan kalian duduk dalam kelompok, ya. Tapi ingat, hindari sentuhan, jaga jarak, ya ketika bicara, pakai masker yang benar, ya. Lalu yang berikut, kalian bisa menentukan nama kelompok kamu sesuai dengan nama-nama tumbuhan yang kalian sukai. Yang ketiga, jangan lupa bagikan peran kalian masing-masing, siapa yang jadi ketuanya, sekretarisnya. Lalu nanti ada satu orang yang akan ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemarin Ibu ada janji kalian untuk membawa beberapa tanaman. Apakah kalian ada bawa? Kalau begitu coba dikeluarkan. Coba dikeluarkan, ayo. Sudah? Ya, jadi LKPD yang sudah ada pada kalian itu kalian kerjakan. Yang pertama, kamu menyelesaikan dengan cara mengamati tumbuh-tumbuhan yang kalian bawa. Lalu untuk bahasa Indonesianya, di situ yang pertama suruhannya adalah kamu membuat bagan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Lalu yang kedua, kamu buat kesimpulan mengenai letak paragraf pada ketiga teks bacaan tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisa mengerti suruhan daripada lembar kerja tersebut? Bisa. Oke, semangat kerjanya, semangat kerja. Sudah.
Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Tumbuhan yang kami identifikasi adalah 1. Nama tumbuhan ubi kayu, cara berkembang biak setiap batang, manfaat tumbuhan bahan makanan. 2. Kunyit, cara berkembang biak akar tinggal, manfaat tumbuhan obat-obatan. 3. Nama tumbuhan jahe, cara berkembang biak akar tinggal, manfaat tumbuhan obat-obatan. 4. Bawang merah, cara berkembang biak tunas, manfaat tumbuhan bumbu makanan. 5. Cecer bebek, cara berkembang biak tunas adventif, manfaat tumbuhan obat-obatan. Tugas yang ketiga adalah menyimpulkan letak paragraf. Paragraf 1 terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Paragraf 2 terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Paragraf ketiga terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada saran dan masukan, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Biar kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Anggur. Ya, bagaimana? Adakah tanggapan dari teman-teman yang lain dari kelompok Anggur ada? Ada Ibu. Oh ya, silakan Hanagan. Kalau menurut kami hasil presentasi sudah bagus, cuma terjadi keliruan pada soal IPA tentang perkembangan biakan bawang. Itu bukan menggunakan tunas melainkan menggunakan umbi lapis. Bagaimana kelompok Anggur bisa terima? Kalau tadi kalian punya bawang itu menggunakan apa? Nah, dari hasil diskusi tadi. Tunas. Yang sebenarnya menggunakan apa? Umbi lapis. Umbi lapis. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh kelompok stroberi bahwa bawang itu berkembang biak menggunakan umbi lapis. Bisa diterima? Bisa. Oke, kita beri aplaus yang sangat meriah untuk kelompok Anggur. Oke, kesempatan yang berikut adalah kelompok stroberi. Kepada kelompok stroberi kami persilakan. Ibu guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama tumbuhan 1. Ubi kayu, cara berkembang biak menggunakan setek, manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan. 2. Wortel, cara berkembang biak umbi akar, manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan. Nomor 3. Bawang merah, cara berkembang biak menggunakan umbi lapis, manfaat tumbuhan sebagai bumbu dapur. Nomor 4. Jahe, cara berkembang biak menggunakan akar tinggal, manfaat tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Nomor 5. Kunyit, cara berkembang biak menggunakan akar tinggal, manfaat tumbuhan sebagai bumbu dapur. Nomor 6. Pakis, perkembangbiakan menggunakan spora, manfaat tumbuhan sebagai tanaman hiasan. Tugas yang kedua menentukan ide pokok. Paragraf 1. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua. Singkong diolah menjadi kue. Paragraf ketiga. Cara membuat lapu tobek tidak sugar. Soal yang ketiga. Paragraf 1 terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Paragraf kedua terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Paragraf yang ketiga terletak di awal paragraf sehingga dinamakan paragraf deduktif. Demikian dan terima kasih. Jika ada masukan dari teman-teman, kami mempersilakan. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok stroberi. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok Anggur? Ada Bu. Ada. Menurut kami presentasinya sudah bagus. Pada soal window, ide pokok paragraf kedua tidak tepat.
seharusnya makanan tradisional dari TTU. Iya, baik. Jadi menurut mereka, kalian punya paragraf kedua itu ada kekeliruan. Jadi yang sebenarnya adalah makanan pokok dari TTU. Tadi kalian punya apa? Singkong diolah menjadi kue. Singkong diolah menjadi kue. Harusnya makanan tradisional dari TTU. Oke, terima kasih untuk kelompok strawberry. Terima kasih juga untuk kelompok anggur yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok strawberry. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak, mari kita sama-sama merangkum hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian pahami dalam pembelajaran kita hari ini? Mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Iya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang perlu kamu ketahui dari mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yaitu Vegetatif alami seperti tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar pinggang, gurami, dan spora. Oke, itu dicatat ya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama secara alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya seperti Setek, jangkok, sambung, ovulasi, dan berundung. Silakan dicatat. Yang sudah kami pahami dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini yang kedua adalah apa? menemukan ide pokok Dan letaknya dalam paragraf. Menemukan ide pokok dan letaknya dalam paragraf. Berdasarkan letak ide pokoknya, maka paragraf itu dibedakan atas beberapa. Coba disebutkan. Yaitu paragraf reduktif dan paragraf induktif. apa itu paragraf deduktif? Ide pokok atau gagasan yang terletak di awal Yang terletak di awal paragraf. Itu dicatat. Yang kedua adalah paragraf induktif. induktif. Apa itu paragraf induktif? Ide pokok atau gagasan yang terletak di akhir paragraf. Akhir paragraf. Baik anak-anak, jadi itu beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari materi pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa mengetahui berbagai informasi kaitan dengan materi tadi dengan membaca buku teks yang ada. Buku teks yang ada halaman 20 sampai 24. Kamu bisa menambah pengetahuan kamu dengan membaca di rumah. Bisa? Oke, kalau begitu, agar pembelajaran berikutnya lebih menarik, menurut kamu kira-kira apa ya yang harus kita lakukan ke pembelajaran yang berikutnya? Lebih semangat. Oke, kita upayakan supaya kita semua semangat ya. Ya. Meskipun ada pandemi corona, tapi kita harus tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mengharapkan kalian bisa mengulangi pembelajaran tadi di rumah dengan lebih tekun lagi. Di sini Ibu memberikan kalian PR, tolong kerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Lihat di buku teks halaman 26 sampai dengan 27. Bagaimana? Soal-soalnya bisa dipahami? Bisa. Oke, itu dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita kembali, mari kita semua berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu daerah TTU.
kita menutupi kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Oleh karena itu Ibu memberikan kesempatan kepada Sonia untuk memimpin kita dalam doa. Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara perempuan kami mati amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, silakan menyimpan buku kalian dalam tas. Kita siapkan diri untuk kembali ke rumah. Jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan supaya besok kita bisa bertemu kembali untuk belajar. Bisa anak-anak?